serta sumber-sumber yang telah tersedia serta ditampilkan, isu reshuffle Kabinet Indonesia hari ini sempat menimbulkan pertanyaan, apakah perombakan kabinet yang dilakukan kali ini adalah tindakan yang tepat, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 yang diharapkan apakah menjadi solusi sebagai efektivitas dan efisiensi terhadap kasus korupsi yang sempat terjadi di masa pandemi tahun 2020 kemarin, dan apakah juga reshuffle kabinet saat ini dapat mempercepat penanganan COVID-19 dan sebagai pemulihan ekonomi. Jadi isu reshuffle kabinet ini akan dikaji melalui epistemologi kajian filsafat pemerintahan. Bila dikaji, sebenarnya perombakan kabinet adalah hal yang biasa terjadi di dalam suatu struktur pemerintahan. Bagaimanapun, efektivitas dan efisiensi adalah harapan besar di seluruh struktur serta jajaran pemerintahan dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan. Perlu kita apresiasi bahwa pemerintahan Presiden Jokowi hari ini mampu memberi respon yang cepat di situasi genting saat ini. Isu reshuffle menjadi ramai dibicarakan sebagai pembahasan yang gencar di media massa serta media sosial. Antara satu berita saling mengabarkan hal yang berbeda-beda, membentuk suatu pola, membangun legitimasi isu bagi publik. Dalam laman berita Universitas Gadjah Mada, pengamat politik Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa pergantian menteri saat ini adalah momentum bagi Presiden Jokowi dalam mengembalikan trust publik atau kepercayaan publik. Saat ini adalah momentum bagi Presiden Jokowi mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahan pusat serta jajarannya. Dalam periode pertama pemerintahan kemarin, Presiden Jokowi melibatkan partisipasi publik dalam menjalankan efektivitas pemerintahan. Tetapi di periode kedua ini kecenderungan melibatkan partisipasi publik menjadi berkurang untuk mendukung kebijakannya, seperti meninggalkan energi partisipasi politik. Terbukti dengan sampai akhirnya 2 orang menteri yang berasal dari anggota partai politik itu terkena kasus korupsi, serta juga 2 orang menteri sebelumnya yang berasal pula dari partai politik juga terkena kasus korupsi. Jadi sebab itu Mada Sukmajati berpendapat bahwa menteri yang berasal dari partai politik berpotensi untuk melakukan korupsi dalam pengambilan kebijakan di kementerian, sebab menteri yang berasal dari partai politik berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan partai. Karena itu, reshuffle menteri kabinet kali ini diharapkan terhindar dari kejadian yang sama. Aspek integritas, pemilihan kompetensi, dan bebas dari tekanan politik menjadi kriteria harapan. Mada juga mengusulkan agar Presiden Jokowi kembali melibatkan partisipasi publik, sebab publik hari ini beranggapan bahwa Presiden Jokowi terkonsolidasi oligarki partai. Oleh LIPI, reshuffle kabinet juga ditujukan untuk mengakomodir pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kemendikbud dan Kemenristek. Mengingat bagaimana situasi pandemi sekarang ini,
Dua kementerian ini menjadi harapan. Kementerian Investasi harapan untuk rehabilitasi ekonomi dan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud menjadi satu dengan harapan terselenggaranya kegiatan riset murni yang terlepas dari urusan birokrasi. Kemendikbud-Ristek dengan wajah baru adalah reorganisasi negara dan partisipasi bangsa dalam negara adalah elemen tatanan pendidikan dan kebudayaan, dan riset adalah dasar dari ide pendidikan humanis baru. Kedua bagian ini bergabung menyelaraskan sistem mempromosikan pengembangan kekuatan manusia yang diperlukan untuk setiap individu keterampilan dan pengetahuan profesional dapat dengan mudah dihubungkan bersifat holistik. Mungkin hanya demikian yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.